Ya, inilah dia Lempo T92 nih guys. Smartwatch keren dengan fitur cukup mumpuni ya. Sudah dilengkapi body temperatur, kapasitas baterai cukup besar, layar masih IPS, sudah dilengkapi TWS earbud di bagian bodinya. Untuk harga sendiri, smartwatch ini di AliExpress kisaran harganya 1.050.000-an, belum termasuk pajak atau bea cukainya. Kalau di tempat lain mungkin agak sedikit berbeda atau di Banggood ya. Tampilan kotaknya hanya hitam polos begini. Di belakangnya ada keterangan, ada model, ada chipsetnya juga, ada ukuran layar, kemudian Bluetooth. Di sini ada Androidnya sampai berapa sama untuk ukuran iPhone ya. Untuk paket yang didapatkan di penjualan smartwatch Lempo T92, dia ada dua user manual nih guys. Yang satu ini berbahasa Inggris ya. Untuk aplikasinya dia pakai VPN. Lalu satunya ini berbahasa Cina. Kemudian yang didapatkan kotak aksesoris. Di sini ada bonus tambahan, dia dapat satu buah lagi anti gores ya. Anti goresnya dia bukan anti gores yang biasa nih. Anti goresnya tebal ya nih. Seperti kaca guys tuh. Di sini ada dua pasang AirTip, 1 ml, yang 1 S terpasang di TWS-nya atau di smartwatch ya guys. Kemudian ini kabel magnetik 4 pin charger ya. Cukup terbilang baik dan tebal. Tadi sempat saya coba juga. Untuk menghidupkan smartwatch Lempo T92 tinggal kita tekan dan tahan tombol yang bawah ya guys. Nah ini dia hidup. Ini watchnya keren tuh guys. Untuk layar sendiri dia nggak gede resolusinya sama ukuran, hanya berukuran 1,28 inch dengan resolusi 240 x 240 megapiksel ya. Masih HD IPS guys. Sudah dilengkapi dengan bisa kostum foto juga. Kemudian watchnya ini yang saya suka itu bergerak atau animasi dia DIY ya guys. Watch bawaannya dia nggak banyak, hanya tersedia 9 model kalau di smartwatch ini. Cuman dia bisa nambah watch juga di aplikasi VPN, tapi nggak banyak sih. Nah ini contoh yang saya kostum tadi ya. Di sini ada tulisan set musik on off, kemudian sport. Nah, tombol bagian untuk set ini atas buat menu ya guys. Jadi kita masuk ke dalam menu modelnya seperti begitu. Kemudian tombol bawah ini dia buat menutup layar. Yang tengah buat musik guys. Di sini tersedia musik handphone, telepon, jam. Kemudian ini earphone not connected. Ini bisa kita koneksiin ke TWS lain ya. Kalau nggak mau pakai TWS yang di bodinya. Ini TWS di bodinya masih saya cas juga. Untuk TWS sendiri terbilang baik dan ngebas kalau menurut saya. Sudah memiliki kualitas suara 9 sound. Juga dilengkapi dengan strong magnetic yang nggak mudah jatuh guys. Untuk dimensi body smartwatch ini gede guys. Dia bodinya ini berukuran 53 mm dengan tebal itu 18 mm guys. Kalau ukuran lengan 16 cm itu kayaknya saya udah nggak bisa make ya. Untuk strap sendiri, strapnya bagus dan lentur, kalau menurut saya nggak gampang pecah, tapi dia nggak ada pin magnetik, hanya ada baut buat ngegantinya, jadi dibuka bautnya ini. Kemudian untuk bakalnya dia stainless, tapi masih agak terlihat tipis guys. Di bagian bawah smartwatch ini tertulis smartwatch fitness tracker, heart rate monitor, musik play ini ya guys. Nah, mempunyai 4 pin magnetik. Lalu kalau buat ukuran strapnya ini berukuran 22 mm ya. Kalau panjang ini panjang kalau menurut saya guys. Kalau buat masuk ke menu smartwatch Lempo T92 bisa kita geser ke kanan guys. Nah di sini ada heart rate. Heart rate-nya modelnya seperti begini ya. Lalu di sini ada termometer. Lalu di sini ada blood pressure juga. Kemudian ada menu panggilan. Ini panggilannya seperti ini ya. Ini bergetarnya kencang banget nih kalau kita tekan. Lalu di sini ada kontak ya. Kontaknya mesti disikron dulu nih guys. Nah ini ada call logs, histori panggilan, lalu ada musik. Ini musik yang model tadi. Sudah bisa mengatur atau ngegedein volume dia ya. Nah ini untuk ngegedein atau ngecilin volumenya guys.
Kemudian ada Siri juga, lalu ada perekam suara atau recording, kemudian ada stat, ini maksudnya jarak kalori kita buat jalan sehari-hari ya, adanya di sini guys. Kemudian ada SPO2 juga, ada menu olahraga, olahraganya dia nggak banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, tersedia 10 pilihan mode sport. Kemudian ada timer, ada waktu penghitung mundur, alarm, cari handphone, kalkulator, ada cuaca guys. Untuk cuacanya ini coba kita buka, tampilannya seperti ini, 33 derajat celcius, panas banget nih di daerah saya nih guys. Lalu ada setting ya, kemudian habis ya, dia balik ke menu awal lagi ya guys. Kalau kita tarik ke bawah, di sini dia ada jangan ganggu, ini Bluetooth buat koneksiin ke handphone kita. Kemudian ada getar. Nah, di dalam menu setting ini ada tersedia versinya ya, ini T92, ada alamat addressnya juga. Kemudian ada tema guys, maksudnya ini bukan tema sih, buat ganti WordPress. Lalu ada bahasa yang tersedia banyak pilihan ya, Prancis juga ada, Spanyol, Portugis, Rusia, Italiano, ini banyak banget nih. Ada bahasa Melayu dia ya, tapi smartwatch ini belum bisa bahasa Indonesia guys. Kita kembalikan saja. Kemudian di sini ada style suite, maksudnya style suite ini dua pilihan menu. Yang satu ini menunya berputar, tampilannya seperti begini kalau dia yang berputar ya. Nah, ini dia menunya berputar guys. Kalau kita kembalikan lagi, di sini ada blacklist set, maksudnya ini buat kecerahan layar sampai berapa, cuman sampai 5 doang. Lalu ada screen time, sini sampai 20 detik ya, bisa kita terangin tuh, saya pakai di 15. Lalu restart, reset, sama power off ya guys, dia habis guys. Smartwatch Lempo T92 memiliki dua chipset ya guys, yang satu chipset buat earbudnya, yang satu chipset buat smartwatch. Jadi yang digunakan pada smartwatch chipsetnya yaitu R1 Semiconductor IS2806 dengan Bluetooth 5.0 ya guys. Untuk kapasitas baterai sendiri dia cukup mumpuni dengan kapasitas baterai 380 mAh yang bisa bertahan sampai dengan 60 harian ya, atau standby-nya 60 harian. Cuma tergantung penggunaan sih guys kalau biasanya smartwatch. Cuma smartwatch ini kalau kita charger dia terbilang lama. Sudah itu kalau di charger tampilannya seperti ini, dia nggak bisa masuk ke dalam menu nih guys. Kalau untuk tampilan pada TWS atau earbudnya ini saya bilang bagus sih. Kalau kita cabut dia langsung terkoneksi ke musiknya otomatis sendiri. Kemudian earbudnya juga tampilannya keren sih, disentuhnya bagus kalau menurut saya. Cuma rada sedikit kecil aja nih modelnya, ada tertulis L dan R. Kalau kita nggak pakai TWS nya atau earbudnya dia kosong begitu ya, pin magnetiknya ada dua di bagian sudut sini guys. Kalau kita masukin lagi dia akan mengecas kembali ya. Nah, ketika mengecas nampilkan indikator biru. Cuma untuk baterai earbudnya dia nggak gede guys, hanya 35 mAh yang hanya bertahan sampai di 3 atau 4 jam saja ya kalau volume full. Sekarang untuk cara pairing Lempo T92 ya guys. Jadi aplikasi P-Band ini dia nggak butuh email atau apapun, ketika kita masuk dia langsung ngebuka begitu modelnya. Nah, di sini kan ada lambang Bluetooth atasnya ini ya. Ini nyalain kalau buat kalian melakukan panggilan telepon ya. Kalau dia nggak melakukan panggilan telepon ini nggak usah dinyalain. Ini saya matiin posisinya. Sekarang kita tambah perangkat guys. Nah, ini kan ketemu T92 ya, konfirmasi pengikatan berhasil, ditunggu dulu. Nah, di sini ada tersedia pilih panggilan ya. Nah, untuk WordPress-nya di sini nggak begitu banyak banget ya guys. Kita masuk ke panggilan perpustakaan. Nah, ini WordPress buat tambahannya ya. Kita akan coba tambahkan satu guys, yang model gimana ini, cari. Nah, yang ini warnanya agak bagus sedikit.
izinkan menentukan ya. Nah, posisi menambahkan sini tertulis diperlukan sekitar 1-3 menit untuk mentransfer gambar ke perangkat, agak sedikit lama ya. Nah, ketika sudah menambahkan tampilannya seperti ini ya guys. Untuk WordPress sendiri terbilang cukup komplit sih pemberitahuannya. Modelnya juga keren ya. Ini ada hari, bahwa indikator baterai, ini jarak kalau kita jalan ya, atau langkah. Sekarang untuk cara perkoneksian TWS guys. Sebenarnya TWS nya ini dikoneksiin agak sedikit ribet juga sih, karena kalau buat panggilan dia lain, posisinya yang lambang Bluetooth begini ini harus kita tekan sampai dia berwarna biru ya. Tapi kalau untuk koneksi TWS dia enggak guys. Di sini kan ada T92 audio. Nah, ini buat musik speaker ya, jangan salah. Kalau kita cabut di posisi kedua yang TWS ini guys, nah ini dia buat koneksi supportnya ke TWS, jadi berbeda ya. Nanti dia ada tulisan di sini namanya T92R. Nah ini, jadi ini sudah terkoneksi otomatis. Kalau yang T92 buat audio tadi beda lagi ya, itu buat musiknya guys, jadi langsung dari smartwatch bukan dari TWS. Nah, sekarang kita masuk ke menu musik ya. Nah, ini suara TWS nya. Kalau dia buat pindah lagu disentuh 2 kali, nah itu pindah guys. Responsif sentuhnya juga bagus, tinggal ditempel doang dia langsung pindah. Untuk mundur juga sentuh 2 kali ya dia. Nah, kalau play atau pause disentuhnya sekali aja ya. Jadi mohon jangan salah nih guys, karena saya mereviewkan ini 1 kali di sini ya. Untuk cara pairingnya tidak saya pisah seperti di video-video sebelumnya tuh guys. Oke. Kalau dipakai di tangan yang kecil model begini nih guys, gede banget ya modelnya. Kalau untuk Octo WKB bagus sih, cepet dia, nggak lemot gitu. Cuma di bagian layarnya ini sentuhnya agak kurang cepet sih, apa kurang smooth aja sedikit gitu modelnya. Saya suka dial yang model begini sih, jadi kayak jam analog modelnya. Saya rasa demikianlah dulu review dari saya guys tentang smartwatch Lempo T92. Ini review pertama di Indonesia nih guys, karena belum ada yang review smartwatch ini ya. Kalau di luar negeri sudah banyak tuh guys. Nanti untuk review-review selanjutnya silahkan di subscribe channel saya ya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan video ini, saya mohon maaf guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.